Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kehidupan saya, ya alhamdulillah. Ya kalau lagi muda, apa segala saya yang dikerjakan. Bukan dikerjakan masalah kemaksiatan, tapi saya menceritakan kehidupan saya. Ya sehari-hari, ya alhamdulillah. Terus saya suka ingat, saya sudah berbuat apa-apa maksiat atau apa, alhamdulillah. Bukan saya menyintai masalah di dalamnya lain, kok di luarnya lain. Itu boleh dibilang dosa dua kali. Saya nggak mau. Iya betul. Dosa dua kali. Ya tentang kehidupan saya, tadinya di bengkel, tapi sekarang apa boleh ya. Juga tujuan baik. Buat apa itu tujuan baik? Dikarenakan kalau di dunia ini saya diumpamakan wayang golek. Golek ya? Iya, benar. wayang golek, cerita wayang golek. Tapi kalau sudah dalam, tutup lawang si gotakan. Itu wayang-wayang dimasukin kotak, apa boleh buat biar dia babak perkasa, biar dia wah segala ilmunya keluar. Tapi sudah dimasukin kotak, sudah. Itu saya pengertian kehidupan bagaikan golek lagi. Oh berarti kalau wayang golek lagi lagi diperagai nama dalangnya itu ya, misalnya kan seperti gaca gitu kan ya, gaca gagak perkasa kan ya, tulang besi, tulang kawat, urat kawat tulang besi kan ya. Tapi kalau udah waktunya tutup lawan si botak, masuk ke dalam kotak, udah ya sudah. Seperti kayak manusia itu. Iya, manusia pun begitu. Saya cerita bukan saya ustaz, bukan saya orang ya agak sedikit mengertilah kebaikan dengan kejelekan. Saya mengerti dikit-dikit. Saya boleh dikatakan keutamaan saya itu seperti golek. Kalau sudah kata Allah, habis riwayatnya mati, itu saya bakalnya kemana? Kata saya, ada yang ngomongin sama saya, orang yang ngerti, saya boleh terus apa jadinya nanti pulang ke akhirat, itu boleh dibilang akhirat lah, itu kan zaman wajam. Ada perkataan kekal dan abadi, nggak bisa pulang ke dunia lagi. Biarpun orang mengatakan saya jangan disiksa, saya mau tobat, mau pulang ke dunia, kesedekah ya, barangkali beramal soleh ya, walaupun 1 detik gitu kan ya. iya. Itu udah gak bisa ya. Bisa. Kadang-kadang kalau orang ada paku, ada beling di jalanan, itu suatu amal-amal kita yang baik. Apalagi teman misalnya nggak kenal, ini kata yang ngerti gitu, bukan saya lah, kata orang yang ngerti, itu memberi ketawa aja termasuknya sedekah. Itu dia. Benar. Termasuknya sedekah. Benar banget. Jadi saya terharu sedikit-sedikit ombok. Saking apa sih sama ciptaannya, Maha Pengasih lagi penyayang sama ciptaannya. Begitulah, nggak ada lagi ombok yang maha besar. Saya jadi terharulah mendengar kata-kata itu. Ya saya usahakan. Kata orang-orang, mungkin katanya berempat lagi. Kata teman-teman atau uang-uang segala macam yang masih ada, cuman kan saya namanya tadinya bisa dijelasin, sekarang udah jengkol, udah tua, jadi apa boleh buat. Kata saya, ada aja yang mampir sama saya terima. Saya kalau dibaikin sama orang lebih baik. Kalau orang nanti sama saya gitu,
ngomongin begini saya udah bilang kalau saya anggap aja angin laut karena saya memang nggak banyak cerita, cuma hanya Allah yang tahu. Gitu aja. Catat semuanya ya Pak ya. Makanya saya suka bilang nih yang rutinnya Pak Samboyo dekat saya nggak jauh, saya cerita terang-terangan aja. Saya cerita bukan ininya aja, bibirnya aja, tapi saya tembus, boleh dibelah kalau bisa ngehidupin lagi, bukan karena Allah, bukan Allah. Itu Allah bisa aja, orang bisa ya kita hidup lagi ya bisa aja. Sebenarnya Pun apa ya pun. Oh bisa aja kan. bisa aja. Tapi kalau orang apa sih cuma bisanya mencaci maki sama orang lain, saya kehidupannya begini, saya cuma enggak bilang aja punya anak pada begitu. Sekarang alhamdulillah, makanya saya ini cerita alhamdulillah kepada rekan-rekan saya yang mengurusin saya. Apakah saudara, apakah tadinya kenal, kan enggak kenal saya. Tapi Allah yang ngirim mestinya begitu, keluarga saya, anak saya yang berdua sekarang alhamdulillah. Saya tinggal doanya aja dulu sama rekan-rekan saya, melalui ibu, melalui Bapak Samboyo dan rekan-rekannya, tahu di Jakarta, tahu di Bandung. Saya belum hinggap ke rumah dia, cuma kenal lagi menurut saya. Makanya saya doain itu Ya, tapi para donatur yang udah membantu ya Pak ya. iya, Ya semoga aja ya mereka-mereka itu sehat terus, panjang umur, barokah rezekinya, usahanya dilancarkan ya pokoknya. saya tetap doakan. Insya Allah Doakan mereka semua ya. saya doakan. Karena memang saya juga kan cuma jembatan ya Pak Gubernur ya, yang menggerakkan Allah gitu kan ya, yang tapi kan melalui ya, hamba-hamba Allah. iya, melalui hamba Allah yang terpilih gitu. Nah, Terima kasih ya banyak Pak Madum. Udah banyak terima kasih Pak Madum buat semua orang-orang yang sudah menolong gitu ya, yang sudah membantu membuatkan rumahnya seperti ini gitu ya. laginya kayak apa? Ya, terus anak-anaknya dibawa ke yayasan sekarang Sudah sehat. baik, sehat, alhamdulillah. Luar biasa makanya perjuangannya ya. Makanya punten-punten aja nih kata sunanya. Kalau orang kaya, kalau orang banyak mobil, banyak harta, banyak itu minta nih. Kemauan saya berterima kasih sama Allah yang menjalankan pabrik-pabriknya atau mobilnya atau apanya, itu mesti berterima kasih kepada Allah. Dan penciptanya Itu haruslah orang. Saya amanatnya begitu aja pada muslimah yang sama-sama saya boleh dibilangin alhamdulillah. Katanya begini, saya cerita nih sama orang yang tahu, itu orang banyak sedekahnya ke masjid, ke musola, ke fakir miskin, kepada orang-orang jompo, kepada orang-orang yatim piatu. Tapi kalau enggak sholat, itu cuma kata Allah nol. Saya tahunya dari mana? Dari ustaz-ustaz yang mengerti dia persoalannya. Jadi dia bukan mengucapkan kepada saya. Tapi kalau dia sholat, sama Allah itu dikasih angka 1. Dia sedekahnya berapa kali nol. Misalnya taruhlah uang 100.000, nol semua. Itu berapa 100.000? Nolnya 6. Oh 5. 2 di pertama awal 3, kesananya 3. Kalau 05 dikasih angka 1, ya gitu, di bab agama, di pengertian yang tahu, 05 dikasih angka 1, mangga itu tinggal jumlahin aja, jadinya berapa lah. Saya
pengertiannya hanya begitu. Dan khawatirnya saya begini, saya mau kepala itu saya katanya masih video barangkali aja Bapak Samboyo banyak yang menerima atas nama saya yang sudah diurus benar-benar sampai tuntas dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah berkembang. Anak saya sehat, saya ya alhamdulillah sehat. Rumah tadinya kayak pabrik sampah, tapi sekarang boleh dilihat kalau mau. Kalau saya bohong, gamparin nggak apa-apa. Saya nggak mau laporan. Saya saksinya Pak. Ada apa sama saksinya? Film saya saya udah ada, filmnya juga udah ada. Iya, saya ini makan nambah-nambahin daripada itu pokoknya begitu. Makanya menambah yayasan. Terus saya khawatirnya ada nama kekal dan abadi. Saya bilang cerita, saya suka nonton film. Itu ya yang tadi diceritain kan tidak tadi. Pokok awal. Nah, namanya di akhirat itu kekal dan abadi. Orang minta pulang lagi disiksa di alam kubur. Sekarang kan belum akhir, ini hanya siksa kubur. Iya. Tapi kan orang sudah ini nggak tahan mau pulang ke dunia, saya mau tobat. Kata malaikat, kata Allah udah ada kalau yang udah masuk. Nah ini contoh lagi, saya maaf tadi dibilangin awalnya saya bukan ustaz, bukan orang masjid, tapi tahu ada orang bujangan. Saya dicerita jadinya, tapi kan cerita baik, bukan bukan bohongan, bukan apa. Saya minta terima, boleh tanya sama Pak. Ada perkataan begini, ada anak bujangan meninggal, terus diperiksa di alam kuburnya. Terus si orang bujangan itu mengadu kepada Allah. Mengadunya gimana? Nah, kata orang bujangan yang meninggal, dia ngadu sama Allah. Oh Allah, saya mau ngadu. Kenapa? Kalau di alam akhirat itu namanya, saya buta rata, nggak lihat apa-apa. Apakah begitu? Kata Allah, kamu suka baca Quran ini. Quran sudah sama rayap, sama rahmat. Apa tuh rahmat namanya? Ya, pokoknya rahmat aja. Rahmat ada yang lancah-lancah tuh. Kalau rahmat itu pasti ada lancah. Nah kata Allah, kamu ditanya tuh sama Allah. Dikarenakan dia mengadu, kenapa saya buta rata di alam akhirat ini? Katanya saya sudah mati. Kok buta rata nggak lihat apa-apa? Kamu jangan ngomong. Udah aja sekarang. Quran suka dibaca nggak kalau di rumah? Banyak rahmat yang tadi dibilangin. Banyak lancah. Sampai kalau orang bilang orang Sunda mah Quran sampai bulukan. Udah ada. Kamu sudah meninggal itu. Minta baik begini. Katanya di dunia saya lihat perempuan cakep, lihat kabogoh, kata orang Sunda. Kok di sini buta rata? Nah, begitu. Makan kata Allah, kamu tidak suka baik baca Quran. Quran Sunda kata bulukan di bawah rayap, nggak pernah dibaca, nggak pernah dibaca. Itulah. Itu kata orang guyon ustad mah. Nunya angan dikubur teh masa Quran. Itu kata ustad. Bukan kata saya, bukan kata saya. Maaf, saya mau orang bodoh. Dikarenakan saya jatuhnya begini, Allah itu ngasih bagian-bagiannya sama orang-orang. Kalau dibilang pasti puguh kedudukannya apa mau jadi apa mau jadi. Saya ternyata alhamdulillah. Saya orang dihina sama orang-orang,
nggak usah dibilang siapa-siapanya. Yang penting sama anak saya, dia suka bilang, anak saya cerita lagi sama saya. Tapi saya biar udah jangan pikir ambil itu. Kuring sama RCT. Saya nih, kalau dibilangin nih saya punten-punten. Di imah iya ke kahujanan kuring ke kamana-kamana ke abur-aburan ke neangan budak nu minta basok modal itu cerik sampai kuring tahun-tahun cerik di imah iya. Mangga bari sama sok jalankan cerik kamu diibaratkan anak kecil minta jajan sama ibunya. Kalau nangis terus pan itu ditahu diutangin, tahu duitnya tuh, tahu diminta pinjam sama tetangganya, tapi tetap tuh anak saking nangis-nangisnya minta jajan. Pasti mungkin Allah itu persamaannya diibaratkan anak kecil minta jajan sama ibunya, lama-lama kan dikasih. Allah itu bukan mungkin lagi, kepastian begitu. Kalau sering kita minta sambil menangis ya tengah malam ya Pak ya. Iya. Insya Allah ya. Saya hampir 1 tahun kalau dibilangin. Saya enggak cek Sunda nama itu nyarios padu-padu baik. Kuring ke Allah manuhun tahun-tahun tukang cerik di gerbang. Terima kasih kepada yang menurut saya pada donatur, pada kreator semuanya. Kepada warga-warga juga gitu. Ya, pada warga-warga di sini juga saya berterima kasih atas bantuannya para donatur dan yang mengurus saya awalnya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih para sahabat yang sudah mengikuti channel Samboya TV. Semoga dalam keberkahan, sehat selalu, panjang umur, barokah, banyak rezekinya ya. Semoga semua para donatur yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya, semoga Allah lipat gandakan rezekinya. Allah mudahkan ya meraih rezekinya dengan halal dan barokah. Dan terima kasih juga ya kepada semua kreator yang sudah singgah di Kota Kuningan. Semoga di lain hari atau di lain waktu insya Allah kita bisa ketemu lagi kumpul di Kuningan, Jawa Barat ya, di rumah Pak Mangdum. Yang kangen insya Allah, yang kangen mudah-mudahan dimudahkan untuk datang lagi ke Kuningan ya Pak Mali ya. Salam peduli dari Samboya TV yang pernah lelah dalam berbagi, tersenyum tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.